Shalom, kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Harapan dengan beranggotakan Adelia Juanita, Arnold Felix Nadelam, Deborah Ragil Rutiningsih, Develin Mengi Uli, Desi Verzenia Tanjung, dan Yesi Anggrianitan. Selanjutnya, dalam video kali ini kami akan membahas tentang laporan mini riset yang sudah kami buat dan teliti dengan judul Uji Efektivitas Tutorial terhadap hasil belajar mahasiswa ID 1 Kohort 2019 Universitas Pelita Harapan pada mata kuliah Matematika SD 2. Selanjutnya kita akan membahas ke dalam latar belakang. Pengaruh pendidikan itu ternyata sangat berpengaruh besar terhadap kualitas diri seseorang. Sehingga banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri melalui proses belajar yang dapat ditentukan dari hasil belajar yang dicapai. Menurut Ahmad 2009, hasil belajar itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal, seperti kecerdasan yang siswa miliki, dan yang kedua faktor eksternal, seperti sistem belajarnya. Salah satu sistem belajar yang penting untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar itu ditentukan oleh tenaga pendidik. Salah satunya yaitu tutor yang menjadi tutorial. Selanjutnya rumusan masalah yang muncul dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, apakah tutorial dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa ID 1 Kohort 2019 Universitas Pelita Harapan pada mata kuliah Matematika SD 2? Lalu yang kedua, mengapa pelaksanaan tutorial dapat menjadi sarana yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa ID 1 Kohort 2019 Universitas Pelita Harapan pada mata kuliah Matematika SD 2. Tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengukur seberapa efektif tutorial terhadap hasil belajar mahasiswa ID Kohort 2019 Universitas Pelita Harapan dan mengetahui secara pasti apakah terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa ID Kohort 2019 Universitas Pelita Harapan pada saat mengikuti tutorial dan tidak mengikuti tutorial. Populasi yang diambil pada penelitian ini yaitu mahasiswa IDP dan IDIKI Kohort 2019 Teachers College Universitas Pelita Harapan dan sampel data pada penelitian ini yaitu 31 mahasiswa ID Kohort 2019 Teachers College Universitas Pelita Harapan. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data dan sampling. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah kuesioner. Teknik sampling yang dipakai adalah non-probability sampling, yaitu kuota sampling, yaitu sampel yang diambil sesuai dengan keinginan peneliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu variabel bebas yang pertama, tutorial. Tutorial dilaksanakan guna untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi yang sudah ada atau akan dipelajari pada suatu disiplin ilmu tertentu. Lalu yang kedua, variabel terikat, yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku kognitif seseorang berdasarkan pengaruh usaha yang dilakukan. Contohnya tutorial. Dalam penyajian data terdapat dua sampel yang kami ambil, yaitu yang pertama mengikuti tutorial dan sampel yang kedua yaitu tidak mengikuti tutorial dengan nilai dan frekuensi sebagaimana tertera pada tabel tersebut. Dari sampel yang telah kami uji dapat kita lihat bahwa hasil belajar mahasiswa PGSD ketika mengikuti tutorial Matematika 2 berada pada rentang nilai 80 hingga 84 yang terbanyak, lalu yang paling sedikit atau paling terkecil adalah dalam rentang 75 hingga 79. Seperti yang tertera pada tabel di atas. Sedangkan pada data hasil belajar ketika mahasiswa tidak mengikuti tutorial, kita lihat perbandingan penilaian bahwa pada rentang nilai 71 hingga 75 lebih dominan dibanding nilai yang lebih tinggi yaitu 86 sampai 90. Sehingga ini mempengaruhi bahwa tutorial memberikan dampak bagi penilaian dan hasil belajar matematika mahasiswa PGSD 2019. Dalam penelitian ini, diantaranya 2 uji prasyarat dan 1 uji statistik. 2 uji prasyarat antara lain uji normalitas dan uji homogenitas, dan uji statistik yaitu uji T2 sampel independen. Kita pertama membahas mengenai uji normalitas. Di sini kami menggunakan uji Lilliefors. Yang pertama kita menentukan hipotesis H0 dan H1, kemudian menghitung rata-rata dan simpangan baku dari kedua sampel. Di sini sudah tertera dan kami cantumkan sampel pertama min dan simpangan bakunya, kemudian sampel kedua min dan simpangan bakunya. Kemudian kita menentukan luas tabel untuk kedua sampel. Nah, perlu diketahui bahwa alfa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,5 untuk semua uji yang dipakai dalam penelitian ini. Sehingga
Untuk sampel pertama alfanya 0,05 dan N-nya adalah 16, sehingga L-table untuk sampel pertama adalah 0,213. Kemudian sampel kedua N-nya adalah 15, sehingga L-table-nya adalah 0,220. Kemudian kita membandingkan Lmax dengan L-table. Perlu diketahui bahwa Lmax telah dicari melalui Microsoft Excel dan pada saat ini kami tidak mencantumkan dalam presentasi, namun apabila audiens ingin melihatnya dapat melihatnya melalui paper yang telah kami susun. Jadi di sini Lmax-nya untuk sampel pertama adalah 0,125 sehingga Lmax itu lebih kecil dari L-table, maka keputusannya H0 diterima. Kemudian untuk sampel kedua Lmax-nya adalah 0,1813 sehingga Lmax lebih kecil daripada L-table, keputusannya adalah H0 diterima. Sehingga kesimpulan dari kedua sampel ini berdasarkan uji normalitas adalah sampel 1 dan sampel 2 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kita masuk ke dalam uji homogenitas, di mana dalam penelitian ini kami menggunakan uji Fisher. Yang pertama kita perlu mencari tahu V1 dan V2-nya, di mana di sini diketahui V1 adalah 15 dan V2 adalah 14. Kemudian kita merumuskan hipotesis untuk H0 dan H1, lalu kita menentukan alfa, di mana alfa yang digunakan untuk semua uji adalah 5% atau 0,05. Kemudian kita menentukan F-table, namun dikarenakan H1 adalah tidak sama dengan, maka alfa 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025, sehingga F-table-nya adalah 2,9493. Kemudian kita menentukan F hitung, di mana rumus dari F hitung adalah variansi terbesar dibagi variansi terkecil, sehingga variansi terbesar adalah 37,46 dan variansi terkecil adalah 29,71, sehingga F hitungnya adalah 1,26. Kemudian kita membandingkan F-table dan F hitung, di mana diketahui bahwa F-table lebih besar daripada F hitung, maka keputusannya adalah H0 diterima dengan kesimpulan variansi mahasiswa yang mengikuti tutorial sama dengan mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial. Selanjutnya ada uji statistik, yaitu diketahui rata-rata 1, 16, rata-rata 2, 15. Yang pertama yaitu hipotesis. H0 yaitu μ1 sama dengan μ2. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa yang mengikuti tutorial dengan yang tidak. H1 yaitu μ1 lebih besar dibandingkan μ2, yaitu mahasiswa yang mengikuti tutorial lebih baik hasil belajarnya dibandingkan yang tidak mengikuti. Sedangkan alfa yang digunakan adalah 5%. Selanjutnya menentukan daerah kritisnya yaitu 1699. Berdasarkan rumus yang digunakan, jadi T lebih besar daripada 1699. Selanjutnya menentukan homogenitasnya adalah variansi sama atau homogen. Menentukan nilai T hitungnya yaitu dihasilkan 1424 berdasarkan rumus yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengambil dan membuat kesimpulan T sama dengan 1424 lebih kecil dibandingkan 1699. Artinya T tidak terletak pada daerah kritis. Keputusannya yaitu H0 diterima. Kesimpulannya rata-rata hasil belajar mahasiswa yang mengikuti tutorial sama dengan yang tidak mengikuti tutorial. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan sebagai peneliti yaitu yang pertama, penggunaan statistik sangat erat dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat seperti untuk melihat perbandingan dan perhitungan. Selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian dan pengujian, kami menyimpulkan tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diperoleh bagi setiap mahasiswa ID 1 Cohort 2019, baik yang mengikuti tutorial maupun yang tidak mengikuti tutorial pada mata kuliah Math SD2. Yang ketiga yaitu tutorial memiliki dampak positif yang memberikan pengaruh terhadap hasil belajar. Hal ini berdasarkan 90% responden dan 66% pendapat responden berdasarkan kuesioner yang kami berikan. Ini adalah penyajian data dari hasil yang kami peroleh setelah melakukan penelitian. Dengan pertanyaan, tutorial membantu Anda dalam memahami materi matematika SD2 secara komprehensif. Dan jawaban yang kami peroleh adalah 28 orang menjawab setuju dan 3 orang menjawab ragu-ragu. Lalu berikut ini adalah hasil penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dengan pertanyaan, tutorial memberikan pengaruh baik terhadap overall grade pada mata kuliah Matematika SD2 dan jawaban yang diperoleh adalah 19 orang menjawab setuju dan 10 orang menjawab ragu-ragu. Adapun saran melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini, ekspektasi penulis terhadap nilai perbandingan mahasiswa ID 1 Cohort 2019 tidak sesuai sehingga peneliti sulit mencari jumlah responden yang sesuai kriteria. Peneliti dapat memberikan pertanyaan berupa alasan responden
memilih ada atau tidaknya pengaruh tutorial terhadap hasil belajar pada mata kuliah Matematika SD2. Dan berikut ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam penulisan makalah. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.